Sapa itu sangat penting. Selalu tanyain kabar, bagaimana kabarmu bapak ibu, sehat? Mungkin doa saya didengar, itu kata beliau. Dan itu sangat menyentuh sekali pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kebaikan, kembali lagi dengan saya dalam acara Bilal Bincang Lajis Darul Hikam. Nah, pada episode kali ini kita didatangi oleh kawan-kawan yang sedang PKL atau praktek kerja lapangan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tepuk tangan semuanya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama para mahasiswa yang sedang PKL di Lajis Darul Hikam ini dengan tema pemalas, yaitu pengalaman magang Lajis Darul Hikam. Yang dimana kita akan berbincang mulai dari pengalaman, pembelajaran, hingga cerita unik dan menarik. Nah, sebelum ke arah sana, kita perkenalkan dulu yuk dari tiap-tiap orangnya. Nah, yang pertama mungkin bisa dari sebelah kiri saya. Silakan, Kang. Baik, Pak Kohos. Oke, manggilnya apa nih? Pak Hos aja nih. Pak Hos aja ya. Pak Hos, jadi salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kebaikan, salam kenal. Saya Fikran Diawan dari jurusan manajemen dakwah dan di sini magang itu di divisi manajemen. Salah apa? Dari divisi Markom, di sini magangnya saya di situ. Dan saya dari jurusan manajemen dakwah serta saya asli Ujung Berung. Ready, daunan. Selanjutnya, Akang. Oke. Silakan, Akang gimana? Gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdomisili Tasik. Siapa namanya nih? Nama saya Firman Solehudin. Baik, Kang. Kebetulan saya satu kelas dengan Bro Inti. di jurusan manajemen dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, dilanjut dari sebelah kanan saya bersama Teteh siapa nih? Halo sahabat kebaikan, kenalin aku Nashwa, aku juga dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Aku dari jurusan sosiologi. Aku berasal dari Water Candle, Barudak Cililin. Barudak Cililin. Baik, Teteh selanjutnya mangga. Halo sahabat kebaikan, nama aku Nailul Muna. Aku di sini sama kayak Teh Nashwa. Aku dari jurusan sosiologi. Di sini aku magang di divisi operasional, tepatnya di divisi keuangannya. Aku asalnya dari planet lain atau dari Bekasi. Wih, planet Bekasi. Ternyata teman-teman. Baik, Teteh selanjutnya. Halo sahabat kebaikan, perkenalkan nama saya Nadia. Kalau tadi Kang Firman turunan Turki, kalau saya Prancis. Cilengsi. Saya sama dari sosiologi juga. Kalau saya itu di bagian administrasi. Baik, keren administrasi ya. Baik, Teteh selanjutnya nih. Halo sahabat kebaikan, kenalin nama aku Nadia juga nih, tapi aku pakai Y, tapi panggil aja Nana. Aku dari jurusan sosiologi juga, terus asalnya dari Majalaya Pride. Terus dari divisi program bareng sama Tenasyo. Tepuk tangan. Nah, saya juga ingin memperkenalkan diri nih.
Nama saya Nafis Faisal Sidik. Saya juga sama-sama teman-teman yang lainnya dari jurusan Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari Cianjur. Cianjur Pride. Nah, kayak ada yang kurang nih teman-teman semuanya. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Kayak belum ada topiknya gitu. Penasaran nggak teman-teman semua? Westar nih, ini ada bintang tamu spesial kita. Langsung saja kita panggilkan Nandang Junaidi. Itu lihat di kamera tuh, sahabat kebaikan. Kayak ultras ya. Baik, boleh Kang Nandang, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Silakan untuk memperkenalkan diri kepada para sahabat kebaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hos. Halo sahabat kebaikan, nama saya Nandang Junaidi. Saya jurusan di Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati, domisili di Gede Bage, Kota Bandung. Saya magang di divisi funding atau selling. Baik, Padi mereka Kang Nandang luar biasa sekali teman-teman kebaikan semuanya, yang dimana kita kedatangan para tamu-tamu yang luar biasa yang sedang bermagang di Lajis Darul Hikam ini. Nah, kita langsung saja ya tanya-tanya kepada mereka gimana mulai dari pengalaman, pembelajaran hingga cerita unik dan menarik dari setiap orang-orangnya. Sepertinya ada yang lebih siap menyampaikan pengalaman, kan? Interupsi mungkin ya. Waduh. Nah, ini ngomongnya kayak gini kayaknya biar lebih jelas kayaknya. Iya, boleh. Sebelumnya nih sahabat kebaikan, kita di grup magang di grup magang di Lajis ini kita punya yang namanya Korlap, asik, yang ketua gitu ya, ketua yang paling kita segani. Mungkin beliau yang bakal cerita terlebih dahulu mungkin soal kita magang di sini ya. Boleh lagi sahabat kebaikan, halo sama aku Najwa. Kebetulan ya teman-teman yang unik dan menarik ini ada yang manggil aku Korlap dan lain sebagainya. Gimana tadi Akang host pertanyaannya apa? Boleh nih, mulai dari pengalaman, pembelajaran hingga cerita unik dari Teteh Naswa yang Teteh alami di sini. Unik dan menarik kali ya? Iya, boleh. Apa ya? Ini sebenarnya nggak unik gak menarik, tapi aku mau sedikit cerita. Sebelumnya, sekarang aku berada di divisi program. Waktu awal masuk magang, hari pertama, hari kedua tuh aku masuk di divisi Markom. Yang saat ini divisi Markom ada Kang Fikri sama Kang Firman. Cuma karena sosiologi ini lebih menjurus dan lebih masuk ke divisi program, jadi pada akhirnya aku masuk ke divisi program. Cerita menarik dan uniknya apa ya? Di divisi program itu kita punya program anti vandalisme, teman-teman semua. Di program itu kita ke teman-teman PKL mengadakan kegiatan chat vandalisme di apa itu namanya? Jembatan Pasopati. Ya, flyover Pasopati. Menariknya apa? Menariknya saya korlapnya. Kenapa itu bisa disebut menarik? Karena jujur ini pertama kali bagi saya melakukan program tersebut dan pertama kali ada orang yang percaya sama saya buat megang program. Semuanya Naswa gitu ya, bisa dipercayai oleh teman-teman. Iya, dan alhamdulillahnya teman-teman ini sangat bekerja keras gitu ya buat program tersebut. Terus ada satu fun fact lagi, sebenarnya nggak fun banget sih. Kita tuh, saya sama Mai ini tiap pagi pasti selalu beli gorengan di AA. Sampai AA-nya itu kayak sedih banget kalau kita sampai berhenti magang ya. Iya. Kayak katanya tuh masa berhenti magang udah beli gorengan saya lagi katanya. Karena tiap harinya itu saya beli gorengan gitu. Jadi cuma kalian yang beli gorengan itu. Kayaknya di pagi hari kayaknya Sampai nangis ya. Iya, sampai terharu banget gitu. Sedih itu dia. Iya. Kalau aku ada nih, aku ada. Apa? Aku baru pertama kali sebetulnya ikutan lembaga-lembaga kayak gini ya, by the way. Jadi yang kaget aku pertama kali kita kesini dan ternyata kan
kita beda magang ya guys, awalnya kita beda fakultas juga. Dan pertama kali kesini yang buat aku kaget, mungkin pengalaman unik bagi aku karena baru pertama kali itu adalah ketika aktivasi. Ada yang sama gak sih ketika Iya, aktivasi? bener banget itu. Ketika ketika inspirasi pagi itu pas bagian aktivasi awalnya nggak tahu, tiba-tiba pas ada salah satu kunci ucapan itu ya, apa ya sih? Slogannya. Slogannya itu apa sih? Jargon. Langsung pada berdiri kan? Itu sih itu paling kaget menurut saya awalnya. refleks panik. Shock gitu kayak nah gitu. Awalnya mah tapi keren sih, mantap, ambil di sini pada semangat. Luar biasa, tepuk tangan. Gimana nih, masih ada dari Teh Naswa sendiri mengenai pengalaman pribadinya di sini? Pasti kalau pengalaman pribadi pasti banyak banget ya, apalagi di tim program yang banyak banget kegiatan penyalurannya. Saya selalu, kalau kita melakukan program bersama, saya selalu dibantu sama Teh Nana. Nih, kebetulan Teh Nana juga berada di tim program. Juga ya. Ya, gimana Teh Nana? Boleh nih Teh Nana sharing pengalamannya. Mungkin lebih ke apa ya, bukan pengalaman yang unik dan menarik, tapi lebih ke pengalaman di bidang programnya gitu ya. Nah, pernah waktu itu kita disuruh asesmen buat ke calon Tenang. karena aku sendiri orangnya termasuk yang perasa banget nih kan. Jadi kayak Gampang melo banget gitu, apalagi lihat calon penerima manfaat yang kita tahu keadaannya kayak gimana gitu ya. Jadi kayak harus bisa menahan untuk tidak menangis gitu. Sementara aku perasa gitu. Jadi ya itu pengalaman yang cukup berharga di sini gitu. Jadi kayak ya harus bisa mengelola emosi lah gitu, mengelola emosi diri sendiri gitu kayak gitu. Ekspresi juga ya Teh ya? Betul, karena kita juga nggak boleh apa ya, kelihatan kasihan gitu ya. Jadi ya harus mengontrol. Harus berusaha profesional teman-teman berkebaikan, di mana kita sebagai tim program tidak bisa langsung apa istilahnya memberi, karena ya kembali lagi kita hanya bisa membantu dengan mendata, mengumpulkan, sehingga nanti para donatur bisa memberikan dana kepada para penerima manfaat seperti itu. Gue start kita kayaknya banyak banget nih luar biasa pengalaman nih. menarik dan unik di sini. Sudah banyak sesuatu. Iya. Boleh nih, mau dari siapa dulu? Boleh dari Kang Nandang dulu kayaknya. Wah, dari Jenderal. Dari kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Gue star kita, Kang Nandang Junaidi. Silakan Kang Nandang. Oke, untuk pengalaman saya sendiri di bidang funding, yaitu ketika saya diberi tantangan oleh Kang Andika, ketika yaitu tantangannya mencari donasi sampai nominal 500.000. Kalau misalkan sampai 500.000, Kang Andika tuh memberi hadiah yaitu sebungkus rokok. Sangat unik kawan-kawan, dan alhamdulillah saya sendiri berhasil mengumpulkan senominal 500.000 dari para dan untuk ada lain pengalaman unik, yaitu ketika ada roadshow di daerah Antapani. Ketika itu masyarakat sangat antusias di warga di Antapani, dari jam 8 sampai jam 9 itu masyarakat warga di Antapani masih semangat, antusias ya, mengamati atau semangat melihat itu nonton ceramah, menghadiri, antusiasnya, semangatnya tinggi. Berbeda kalau di Gede Bage gitu ya. Ketika jam 8, jam 9 juga udah pada bubar. Aduh, mana Gede Bage nih di sini. Oh dia sendiri yang orang Gede Bage. Ketika menghadiri ceramah itu, tapi bukan sekedar ceramah,
kita di sana untuk sunduk teh, jadi Membuka kita donasi, ya? membuka donasi, berarti kita, di sana tuh menceritakan keadaan situasi di Palestina yang sangat memprihatinkan, ditayangkan di studio. Ya itu, jadi ya. Iya. Jadi luar biasa sekali. Iya. Pengalamannya luar biasa sekali teman-teman. Ini kakak aku kan kita dapat challenge ya dari ketua apa namanya, ketua Lajisnya, direktur Lajisnya itu Bapak Umar, buat setiap anak magang bisa menyalurkan atau mendistribusikan beras. Nah, Buat konten sosial eksperimen ya, sosial eksperimen. Pertama, saya tahu banyak orang yang butuh, tapi ternyata susah nyarinya. Ya. Iya betul betul. Bener banget lagi. Giliran dicari malah gak ada ya. Itu. Dan kedua, karena berkaitannya dengan konten, harus memikirkan bagaimana konten berbagi ini bisa menjual ke orang, dalam artian bisa memotivasi orang agar terus mau berbagi. Nah itu juga susah ternyata. banyak banget cobaan. Contohnya saja kemarin saya, ini unik mungkin ya, mau beli apa namanya, mau berbagi ke tukang kerupuk. Rencananya saya mau beli nih ya. Iya. Rencananya saya mau beli. Saya udah kejar tuh, udah video dari jauh, hampir adalah mungkin setengah kilo atau nggak sekiloan sama Firman nih kebetulan. Tapi pas sampai habis. Udah di prank ya. Tidak sesuai rencana. Tidak sesuai rencana, tapi alhamdulillah dari kisah-kisah yang saya dapat dari orang-orang yang saya beri memang memotivasi saya bahwasannya hidup teh tidak gampang, hidup teh harus penuh dengan syukur gitu. Terima kasih Lajis Darul Hikam. Terima kasih. Berbicara mengenai berbagi tadi nih, nah saya juga kebetulan bertemu dengan orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Contohnya di wilayah Antapani ya, saya bertemu dengan seorang bapak ya, fighter di keluarga, dan beliau itu mohon maaf dengan fisik yang kurang sempurna ya, karena kecelakaan tertabrak truk. Jadi si kakinya itu mohon maaf agak cacat dan bisa difabel. Nah, dan beliau kesehariannya yaitu mengambil rongsokan. Nah, sebelum dia berangkat bekerja ya mengambil rongsokan, istrinya itu berbicara ya kepada beliau bahwa jika dapat uang tolong berikan beras karena di rumah sudah habis, dan kebetulan istrinya juga sedang stroke dan lumayan parah. Nah, dan kebetulan Lajis Darul Hikam memerintahkan kan kita ini untuk menyalurkan beras tersebut dan membuat sosial eksperimen. Dan bapaknya sangat terharu karena doanya terdengar gitu. Mungkin doa saya didengar, itu kata beliau. Dan itu sangat menyentuh sekali pada saat saya memberikan beras tersebut. Iya benar. Emang pas bagian ngasih-ngasih itu emang sedih banget sih. Bahkan ada teman kita juga di sini sampai nangis di tempat gitu. Iya, ada. Aduh, siapa tuh? Meskipun ya tidak di tempat, tapi saat menceritakan kisahnya sampai nangis. Luar biasa. Saya juga gak nyangka soalnya teman itu tuh di sini dia tuh sangat jutek banget gitu. Tapi tidak tahu bahwa dia tuh sangat perasa gitu. Luar biasa. Terima kasih Lajis Darul Hikam. Terima kasih. Karena memang ya teman-teman, dengan adanya challenge yang diberikan oleh Pak Umar ini, kita jadi lebih dekat ya dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita juga lebih aware lah gitu ya bahasanya. Aku sempat juga sama kayak teman-teman yang lainnya, aku ketemu kakek-kakek nih guys. Waktu baru aja aku ajak ngobrol, beliau ini udah cerita sampai gimana ya, dalam banget gitu ya, sampai mencurahkan segala penatnya, segala keluh kesahnya. Dan sedihnya lagi, beliau ini sebatang kara. Sebatang kara, beliau habis habis stroke. Terus gue punya keluarga. Jadi ya buat sahabat kebaikan, buat teman-teman semua yang masih punya orang tua, tolong banget sayangi orang tua kalian.
Jadi Tolong sayangi orang tua kalian. Nih aku juga punya cerita unik dari pengalaman ngonten kemarin. apa? Kan udah sedih-sedih nih Gimana tadi. nih? Nih, jadi itu waktu aku ngonten itu ada kayak di pinggir sepanjang jalan Dago itu kan ini ya apa banyak tukang balon ya di pinggir jalan duduk lesehan gitu. Nah itu kan kelihatannya kayak kasihan banget ya. Terus juga itu tuh udah disebut nenek-nenek sih. Jadi ya udah kayak pantasnya untuk kita sedekahkan beras gitu. Cocok jadi target kita gitu ya. Dari visualnya gitu. Betul. Nah, terus pas dapet nih duduk apa? Iya Neng, ibu tuh jualan bunga sampai keluar kota sama teman-teman ibu gitu. Ibu tuh Neng udah umroh. Waktu itu banget. Terus habis itu Malah saya yang kasihan. iya, Saya sendiri. habis itu ibu seneng bu, tapi sama bu dirasain gini gitu. Iya Neng gitu, udah emang nggak dapetnya nggak seberapa sih Neng, cuma ya lumayan lah gitu. Terus habis itu iya Neng, ibu tuh bener-bener deh kerja keras banget sama si bapak gitu. Dari sore sampai malam gitu jualan bunga. Dulunya tuh kerja apa gitu Pak. Nah terus habis itu cerita, iya Neng, ibu punya anak teh 5 bla 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 gitu. Terus cerita iya ibu juga punya rumah di pokoknya di Lembang lah. Waduh, Tahu nggak? mahal. Ada 5. Orkai. tapi nih guys, bukan berarti beliau itu orang kaya, tapi ternyata di balik itu tuh emang ada pesan tersiratnya, karena beliau itu emang benar-benar kerja keras. Emang beliau kan cuma pedagang bunga ya, tapi beliau tuh yang tadi beliau seneng sama temen-temennya naik kereta ke luar kota, padahal cuma jualan bunga lesehan gitu, ya paling dapat berapa kan? Paling gede 200.000. Paling gede dapat rumah 5. Tapi karena kata ibunya tuh karena percaya weh gitu ke Allah teh gitu. Jadinya iya benar banget tadi. Gitu ngomongnya benar. Ngomongnya kayak gitu. Iya sih cerita dari aku. Berarti tapi walaupun salah sasaran, tapi nasihat si ibunya nggak salah sasaran. Dapat. Bener-bener. Nah, itu. Ibunya aja senang banget dapat beras gitu. Kayak seakan-akan Tidak menolak berarti. seakan-akan Nggak nyepelin. beliau tuh Menghargai ya pemberian. butuh, seakan-akan beliau tuh butuh gitu. Jadi kayak sumringah banget, senang banget hatur nuhun Neng kayak gitu. Asik. Padahal kalau rumah Rumahnya 5. rumah 5 mah bisa lah ya. Bisa lah. Bagi aku juga. Kita tinggal di kosan. Ngehemat buat beli beras kali. Akunya mendaki. Oh, balikin peran. Ya gitulah intinya. Seperti itu dikembalikan kepada Om Host. Ya sok aja pegang dulu guys. Iya. Ya, pegang dulu kan masih ada teman-teman yang lainnya nih yang belum bercerita pengalaman uniknya. Nah, boleh tuh bagi yang belum. Silakan kakak-kakak. Sepertinya yang di ujung sudah siap menceritakan sesuatu. Waduh, udah terlihat dari ekspresinya ya. Ngantuk. BTW, Kang, fun fact-nya beliau ini adalah salah satu cewek di sini yang paling soleha. Masya Allah. Amin ya Oh Allah. iya, tadi juga dia Puasa. melaksanakan puasa sunah Senin kan. Masya Allah. Jadi di sini yang membimbing kita selain Ibu Korla Iya. adalah beliau. Aja. Kalau kedisiplinan ada Bu Korla, kalau kerohanian ada Umi Nanas. Umi Nana. Ada Umi Nanas dipersilakan. Kalau keamanan ada Jendang. Jenderal Nanda. Luar biasa sekali. Baik, silakan untuk Umi Nana untuk membagikan pengalaman. Mama. Sebenarnya kalau
pengalaman unik dan menarik kayaknya nggak ada deh. Nggak ada sih pasti, cuma Parah. belum kepikiran kayaknya. Parah. Cuman itu tadi balik lagi ya ke pemindahan dari divisi Markom ke divisi program. Itu Markom. dari situ sebenarnya kayak mungkin dari Markom sendiri editing tuh bukan passion aku gitu. Not Jadi my type. ya not my type Ih, kelas. gitu. Tapi setelah ada Akang Firman dan Fikri, terima kasih banyak loh akhirnya saya dipindahkan ke program yang memang passion saya di situ. Gitu. Kang Ijal, Kang Ragi. Monitor Kang Ijal. Kayak gitu. Kalau misal pengalaman setelah challenge seperti tadi teman-teman gitu, mungkin pas pembagian yang pertama gitu, daerah dagu atas, dagu atas, gitu kan, ada kakek-kakek yang lagi kayak ngebersihin rumput pinggir jalan, kayak gitu. Di situ kayak aku ngasih challenge ke beliau gitu buat pilih di kertas gitu. Terus kalau misal teman-teman lihat videonya nih bener-bener terdengar banget kalau suara aku tuh bergetar gitu. Karena emang gak bisa apa ya? Gak bisa nahan buat nangis gitu loh. Gak bisa Buat dia nangis. Gak bisa nahan buat gak nangis kayak gitu.